Bismillahirrahmanirrahim. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kita lanjutkan ya. Jadi ini CPL atau capaian pembelajaran PPG PPG dalam jabatan ya. 2021 ada 7 CPL yang harus kita capai atau harus Bapak Ibu capai sebagai mahasiswa PPG. Yang pertama mulai dari mampu melaksanakan tugas profesionalan sebagai pendidik yang pesona, penuh panggilan jiwa, sepenuh hatian dan perhatian. Ini terkait dengan soft skill-nya. Kemudian mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, menguasai materi ajar, menguasai material. Nah, ini nanti akan penguasaan materi Bapak Ibu akan diuji, ditentukan dalam UP. Jadi UP ini mungkin lebih fokus kepada untuk mengukur CPL yang nomor 3 ini. Sementara yang mungkin itu ya, CPL 1, 2, 4, 5, dan 6. Ini masuk dalam ranah penilaian dalam UKIN. Juga termasuk yang CPL nomor 7 ini akan dinilai melalui dokumen portofolio yang Bapak Ibu upload itu dalam rangka untuk mengukur KPR CPL yang nomor 7. Nah, jadi penilaian UKIN, uji kinerja, itu ada tiga aspek. Yang pertama RPP, kemudian penilaian praktek pembelajaran, video pembelajaran, dan yang ketiga penilaian portofolio. Jadi ada 3 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan terkait dengan UKIN. Nanti akan kita jelaskan satu demi satu. Nah, seluruh dokumen yang akan menjadi bahan penilaian dalam uji kinerja ini, baik RPP dan perangkatnya, ya, KPD, dan video pelaksanaan pembelajaran, kemudian portofolio, itu semuanya diupload nanti di KMPPG, kasus KMPPG dari Media Nasional Kemendikbud. Nah, dalam sosialisasi ini saya akan menjelaskan terkait dengan terutama berkaitan dengan UKIN, ya, terkait dengan portofolio yang ini persiapan dokumen yang berbeda dengan yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini. Kalau RPP, Bapak Ibu sudah menyusunnya mulai dari kegiatan lokakarya, perangkat pembelajaran, kemudian ada PPL 1, PPL 2, PP 1, RPP 2, dan RPP 3. Walaupun nanti untuk RPP UKIN ini harus berbeda dari RPP yang sudah disusun dari dalam kegiatan PPL. Atau kalaupun mengambil dari salah satu dari RPP dalam PPL, ya harus sudah disempurnakan lagi untuk bahan UKIN. Karena pelaksanaan UKIN nanti ditentukan waktunya oleh tim nasional. Oleh karena itu RPP yang disiapkan adalah RPP yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada waktu UKIN nanti. Jadi kalau misalnya penilaiannya tanggal 6 sampai 28, mungkin rekamannya diambil sebelum itu, biasanya 3 hari sebelum pelaksanaan UKIN, misalnya tanggal 24 misalnya. Atau nanti akan disusun jadwal secara berurutan terkait dengan tahapan-tahapan dalam kegiatan UKIN. Nanti kita
edaran resmi dari tim panitia nasional kemenang. Tapi yang jelas proses penyiapan dokumen UPIN ini akan memakan waktu beberapa hari sebelum fase penilaian. Oke, yang pertama terkait dengan RPP. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa RPP yang diupload untuk UKIN ini adalah RPP lengkap. RPP lengkap sesuai dengan perpaduan antara RPP yang mengintegrasikan HOTS 4C dan 46, TPACK, kecakapan apa 21 atau EPP integrasi. Jadi bukan EPP yang satu lembar. Jadi EPP yang menggambarkan aktivitas guru secara utuh dalam pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Jadi bukan RPP satu lembar, karena instrumen yang akan digunakan dalam penilaian UKIN itu adalah instrumen yang lengkap. Tentu kalau Bapak Ibu mengupload RPP yang satu lembar, sudah bisa dipastikan penilaiannya nanti tidak akan utuh, tidak akan lengkap, karena banyak aspek-aspek yang tidak ada RPP yang satu lembar itu. Oleh karena itu harus diperhatikan lagi bahwa RPP yang di-upload nanti adalah RPP yang lengkap, yang mencakup berbagai aspek dalam kegiatan sesuai dengan SK edaran Permendikbud nomor 16 tahun 2016 nomor berapa saya lupa. Tapi yang jelas dalam kegiatan lokal karya sudah dijelaskan. Kemudian selain RPP, bahan yang diupload juga adalah dokumen-dokumen pendukung RPP, baik bahan ajar, LKPD, medianya, penilaian, ini yang harus juga diupload untuk mendukung RPP yang sudah Bapak Ibu siapkan. Hanya saja nanti akan dijelaskan oleh Pak Arif terkait besaran file yang akan diupload itu. Tapi harus dipastikan nanti ketika mengupload, harus Bapak Ibu pastikan dicek lagi muncul tidak ketika kita buka RPP-nya maupun LKPD-nya dan sebagainya itu bisa terbaca gitu. Karena ada kasus waktu UKIN kemarin, ketika tim penguji mau membuka file, itu tidak muncul. Tidak bisa muncul RPP maupun yang lainnya. Jadi harus bisa dipastikan bahwa apa yang Bapak Ibu upload itu bisa dibuka, filenya bisa di-download oleh penguji. Karena itu besaran maksimal file yang bisa di-upload itu harus diperhatikan nanti di dalam sistem KMPPG-nya. Atau kalau misalnya dokumen-dokumen bahan-bahan tadi mungkin terlalu besar sehingga sulit untuk diupload, minimal RPP yang lengkap itu, jangan sampai itu tidak muncul. Yang RPP-nya itu fardu ain, hukumnya RPP harus muncul. Kalau yang pendukung itu ya mungkin kalau bisa diupload dan bisa terbuka, bagus. Tapi kalau itu sulit misalnya, filenya besar dan sebagainya, tidak bisa press, minimal RPP yang lengkap tadi. Ya, harus Bapak Ibu perhatikan ya, jangan sampai tidak muncul RPP-nya karena tidak akan bisa menilai penguji, baik dari penguji 1 maupun penguji 2. Nah, kemudian dalam penyusunan RPP juga pastikan semua indikator penilaian RPP itu ada di RPP yang Bapak Ibu buat. Itu instrumen penilaiannya bisa Bapak Ibu download di KMPPG Kemendikbud.id. Ada semua, baik dokumen, instrumen portofolio, instrumen penilaian video pembelajaran, instrumen penilaian RPP, semuanya ada di website itu.
Ini jadi perhatikan ukuran file ya akan diupload jangan melebihi batas maksimal dari yang bisa diterima di sistem itu. Karena kalau kebesaran mungkin tidak bisa dibuka. Dan yang terakhir pastikan sudah berhasil diupload. Jadi setelah diupload, Bapak Ibu cross check lagi bisa tidak dibuka. Bila perlu suruh teman lain atau kita buka dari aplikasi laptop yang lain untuk memastikan bahwa dokumen kita benar-benar bisa diunduh oleh penguji atau bisa terbuka di sistem UKM PPG. Kemudian untuk penilaian video pembelajaran, jadi video pembelajaran ini merupakan video praktik pembelajaran dari RPP yang tadi, ya, yang upload tadi. Jadi harus sinkron antara RPP dengan video pembelajarannya. Ini merupakan rekaman pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa yang berlangsung selama 30-40 menit setelah diedit, ya, yang menggambarkan tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dalam pembelajaran. Jadi yang diupload itu 30-40 menit. Sementara rekaman yang Bapak Ibu rekam ketika praktik pembelajaran kan 2 JP. 2 JP sesuai dengan tingkat pendidikan. Kalau SD 35, kalau SMP 40, kalau SMA 45 gitu kan, kali 2 JP. Sehingga dari rekaman itu kemudian Bapak Ibu edit, nanti ada beberapa kriteria apa yang harus muncul di video itu. Yang penting aspek-aspek yang menjadi unsur penilaian harus ada di dalam video itu. Kriterianya ada di penjelasan berikut. Ini penilaian video pembelajaran. Pertama, praktik pembelajaran video durasinya 30-40 menit. Kemudian UKIN dilaksanakan real teaching in the real class. Jadi video yang Bapak Ibu rekam itu adalah praktek langsung pembelajaran di kelas yang nanti harinya ditentukan. Jadi kalau pada gelombang 1 kemarin, misalnya rekamannya hari Senin, ya hari Senin rekaman pelaksanaan, kemudian ada 2 hari untuk mengedit video pembelajaran pada rekaman tadi, kemudian diupload ke sistem dalam jangka waktu 2 hari itu. Kemudian hari ketiganya atau hari keempat itu sudah mulai penilaian. Nanti akan dipantau oleh baik dari admin LPTK maupun dari tim nasional, akan dipantau perkembangan Bapak Ibu dalam mengupload dokumen-dokumen untuk UKIN itu, mulai dari RPP, video sampai ke portofolio. Kemudian UKIN pembelajaran yang diupload nanti untuk video ini adalah link videonya, ya, link video yang sudah Bapak Ibu upload di YouTube. Ya. Di sini mungkin ada bukan di setting privat, ya, tapi di setting publish, ya, sehingga bisa dibuka. Nah kalau setting privat nanti penguji tidak bisa membuka. Itu akan dijelaskan oleh Pak Arif ya, terkait dengan video ini. Kemudian di video itu pada bagian awal video peserta memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu peserta atau kartu ujian. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mendaftar UKM PPG ini akan mendapatkan kartu peserta ujian yang bisa Bapak Ibu download nanti di sistem. Nah, kartu itulah yang akan ditunjukkan ketika Bapak Ibu rekaman video pembelajaran. Jadi menunjukkan kartu identitas, ya. Kemudian ya, menyebutkan juga, atau di video itu dijelaskan tentang jadwal kapan itu direkam, tanggal, bulan, dan jamnya, atau kalau tidak bisa ya harus disebutkan secara lisan bahwa video pembelajaran ini direkam pada tanggal sekian bulan November 2021, ya. Sesuai dengan jadwal yang nanti akan ditentukan oleh tim panitia nasional.
kita tunggu jadwal resminya. Jadi bukan video hasil PPL kemarin, PPL 1, PPL 2, PPL 2, ya PP 1, PP 2, PP 3. Kalaupun materinya mungkin ada dari RPP PPL, tapi rekamannya harus rekaman ulang sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh tim panitia nasional. Jadi bukan rekaman yang lama. Jadi harus yang real sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan pengambilan rekaman videonya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ini ruang lingkup penilaian UKIN, pembelajaran, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP, penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas, kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat, ya, kaitannya nanti dengan PPACK ya, dengan IT dan sebagainya. Kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung dan kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Jadi mulai dari proses pendahuluan, pelaksanaan sampai ke penutup itu semuanya harus ada. Oleh karena itu ya, harus diperhatikan instrumen penilaian untuk video pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengedit videonya atau mungkin meminta jasa orang lain untuk mengedit video rekaman Bapak Ibu yang 2JP tadi diedit menjadi 30 menit sampai 40 menit, ya Bapak Ibu harus dampingi juga aspek-aspek apa yang tidak boleh hilang dari video yang akan diedit tadi, supaya penilaiannya maksimal. Oke, yang ketiga terkait portofolio. Jadi di samping RPP dan video pembelajaran untuk PPG tahun 2021 ini ada portofolio yang harus Bapak Ibu upload juga. Berbeda dengan PPG tahun 2018-2019. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang angkatan 2019 yang dulu belum lulus UKIN, kalau mau ikut UKIN pada tahun 2021 ya harus mengikuti pola ini. Jadi harus menyiapkan juga portofolio. Nah, apa itu portofolio? Apa saja? Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu siapkan ketika melengkapi dokumen RPL kemarin. Kalau memang dokumen RPL kemarin Bapak Ibu telah menyiapkan secara serius, maka untuk kebutuhan dokumen portofolio ini itu sudah relatif tidak banyak lagi. Artinya Bapak Ibu sudah siap dokumennya. Ya, nanti kita lihat kalau memang belum ada, berarti masih ada waktu untuk menyiapkannya. Nah, apa saja yang ada dalam portofolio itu? Ini tadi. Jadi uji portofolio ini merupakan kegiatan penilaian capaian pembelajaran ke-7 tadi, yang CPL nomor 7 tadi. Ini akan dilihat penilaiannya melalui portofolio. Yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, dibuktikan dengan peserta PPG telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya. Kemudian refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Ini 4 ini merupakan unsur utama. Kemudian prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 6 unsur ini portofolio. 6 unsur ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, nanti kita lihat apa yang boleh ada atau yang harus ada atau yang boleh juga kalau memang tidak ada juga tidak bisa dipaksakan. Jadi portofolio ini adalah kumpulan bukti aktivitas yang Bapak Ibu miliki sebelum menjadi atau berstatus sebagai mahasiswa program studi PPG dalam jabatan. Jadi aktivitas dan dokumen yang
Bapak Ibu miliki, aktivitas yang sudah dilakukan selama interval tiga tahun ke belakang. Jadi kalau ini 2021, kalau Bapak Ibu mulai kegiatannya di bulan Agustus misalnya, berarti ya Agustus 2018, 2019, 2020. Ya. Di 2008, Agustus 2018, 2019, Agustus 2019, 2020, Agustus 2000. Artinya sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, itu dokumen yang bisa dijadikan sebagai bahan portofolio. Ya. Nah, 6 aspek itu secara ringkas rinciannya ada di sini. Yang pertama penelitian dan publikasi ilmiah. Ini hasil kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang tugas keprofesian sebagai guru. Ya. Nanti rincian rubriknya ada di penjelasan berikutnya. Kemudian refleksi diri. Refleksi diri merupakan upaya berpikir ulang pada guru secara mendalam atas apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembelajaran terkait dengan masalah, solusi, dan dampak dalam pembelajaran. Jadi aktivitas Bapak Ibu melakukan refleksi, misalnya dari selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu ikut pelatihan, kemudian apa dampaknya terhadap proses pembelajaran dan seterusnya, itu bagian dari refleksi dan didukung dengan data-data. Kemudian pencarian informasi dan pengetahuan baru, kegiatan meningkatkan kompetensi dari diri melalui webinar, seminar, lokakarya, bimtek, pelatihan, taloka, dan sebagainya. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan ya, mencari informasi melalui webinar, seminar, dan seterusnya itu masuk pada aspek nomor 3. Kemudian karya inovasi, ya. Produk karya guru dalam bentuk modul, buku, video, dan karya teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Ya. Kalau Bapak Ibu ada modul, buku, ya, video-video yang sudah Bapak Ibu upload di YouTube, itu bisa juga dijadikan sebagai karya inovasi di sini, ya. Asal terkait dengan ya, profesi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, 4 unsur ini ya salah satunya harus ada. Jadi misalnya ada yang tidak ada, ya pokoknya dari yang 4 ini salah satu harus ada. Kalau ada 4-4-nya itu lebih bagus. Jadi kalau tidak ada salah satunya ya harus ada. Karena kalau ada yang kosong keempatnya ini, maka tidak akan bisa dinilai. RPP dan video Bapak Ibu tidak akan bisa dinilai kalau poin 1, 2, 3, 4 ini kosong semua. Oleh karena itu, ya, salah satunya wajib diisi. Ada dokumen lengkap dari 4 aspek. Kemudian yang 2 ini adalah unsur pendukung, ya, prestasi dan pengabdian masyarakat. Ini unsur pendukung. Jadi kalau pendukung itu boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau misalnya di 4 ini tidak lengkap, mungkin ada hanya nomor 1 dan nomor 3, maka pendukung ini juga bisa penting. Oke, nanti rubrik Pak terkait dengan portofolio ini bisa juga Bapak Ibu download ya di UKM PPG itu. Rincian dari aspek-aspek itu. Misalnya rubrik karya penelitian dan publikasi itu mulai dari jurnal internasional, jurnal nasional, Sinta 1, Sinta 2, dan ISN, atau minimal sekurang-kurangnya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Itu sekurang-kurangnya. Ya. Itu poinnya 1. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, tapi ya harus sudah diseminarkan di sekolah, ada keterangan dari kepala sekolah ya, bahwa itu sudah diseminarkan.
dukung dengan bukti ketika presentasi atau kegiatan. Itu bisa, ya. Itu skornya 1. Atau ya laporan hasil penelitian belum diseminarkan, ini 0,5. Ya. Jadi harus ada bukti laporan penelitian. Dan karya ilmiah ya, di seminar, ya, karya ilmiah di jurnal nasional 2,5, kemudian proceeding tingkat provinsi nilainya di bawah itu, kemudian tulisan di koran atau di mass media kalau nasional 1,5, kalau di media lokal itu 1. Itu karya ilmiah. Jadi bisa Bapak Ibu lihat kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu miliki. Ya, minimal di sini kalau mau tidak kosong ya harus di laporan hasil penelitian yang sudah diseminarkan ini, atau minimal laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Tapi ya harus karya Bapak Ibu, ya, penelitian memang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan refleksi diri, ini adalah kegiatan refleksi minimal 1 kali setiap semester. Jadi kalau 3 tahun tadi berarti kalau setahun 2 kali, ya, semester ganjil dan genap. Kalau semuanya bisa Bapak Ibu lakukan, ada bukti refleksinya, ya, berarti di poin ini sudah bisa mendapat skor 3. Nah, 1 semester itu 0,5. Kalau ada 6 refleksi diri selama setiap semester, selama 3 tahun ini, jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan poin 3. Refleksi penelitian kalau ada, dan pengembangan karya inovasi. Oke, nanti ini materi ini bisa Bapak Ibu download ya, nanti di-share ke Pak Ari. Oke, kemudian pencarian informasi, lokakarya, seminar internasional, ini kalau pembicara poinnya 1, kalau peserta separuhnya, ya, 0,50. Kalau nasional, kalau pembicara 0,80, kalau peserta 0,40. Kalau seminar tingkat nasional, ya, karya seminar nasional 0,70, 0,7. Ini nanti tergantung dengan tingkat dan juga kesesuaian dengan bidang Bapak Ibu. Karena itu dengan era banyak webinar sekarang ini sebenarnya itu bukan menjadi hal yang sulit untuk Bapak Ibu mengumpulkan sertifikat webinar-webinar itu. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah mengikuti diklat fungsional, pelatihan-pelatihan itu, kalau ada durasi jamnya, ya, atau mungkin berapa hari itu bisa di ekuivalen ya, dihitung. Misalnya kalau 10 hari berarti itu 1 hari. 10 jam biasanya kalau 1 hari. Kalau ini 30 sampai 80 berarti minimal 3 hari. Atau kurang dari itu ya nanti ada lihat di rubriknya ya. Kemudian inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini rinciannya mulai dari menulis buku, teks, dan modul dan sebagainya. Jadi semuanya ada nilainya. Mungkin saya ringkas saja. Kemudian karya teknologi kompleks maupun yang sederhana, gitu ya. Jadi Bapak Ibu menciptakan media pembelajaran atau aplikasi apa yang memang bisa dimanfaatkan oleh minimal di tingkat sekolah atau kelurahan, itu ada skornya. Ya, jadi yang kompleks sampai yang sederhana. Ya. Selanjutnya kegiatan pengabdian, ya, dan kompetisi. Ya. Jadi kompetisi ini
ya mulai dari tingkat internasional, nasional, provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan atau gugus. Ya. Ada skornya. Kemudian untuk pengabdian ya, mulai dari internasional sampai tingkat ya, kelurahan maupun sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu ada SK panitia kegiatan apa segala macam itu masuk di unsur pengabdian. Nah nanti skor 6 aspek penilaian itu akan diskor dikali ada penghitungannya di sistem. Nah, ini rubrik kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, kalau ketua berapa, kalau pada seterusnya ada. Nanti panduannya melalui rubrik. Nah, saya yakin bahwa tidak semua Bapak Ibu memiliki dokumen yang lengkap terkait dengan 6 aspek penilaian itu. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu harus memilih mana yang bisa dimaksimalkan, mana yang tidak. Ya. Misalnya di kegiatan penelitian, ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang aktif menulis, aktif meneliti dan sebagainya, mungkin di sini bisa maksimal. Tapi kalau tidak, ya kita bisa aspek lain yang bisa kita maksimalkan. Kemudian mencari informasi, ya, ikut seminar, ini mungkin yang kalau yang aktif, yang Bapak Ibu ya, ikut organisasi apa sebagainya, mungkin banyak pelatihan-pelatihan. Kalau tidak ya mungkin akan sulitan juga. Dan prestasi, ya, bagi Bapak Ibu yang pernah ikut lomba segala macam, ada skill tertentu yang mungkin bisa maksimal. Tapi kalau tidak pernah ikut lomba juga ini bisa kosong. Nah, jadi hal-hal yang belum maksimal ini artinya bisa kita maksimalkan pada aspek yang lain. Ya, misalnya refleksi diri ini. Ya. Jadi refleksi diri, kalau setiap semester kita melakukan refleksi diri, berarti kita bisa maksimal skornya 3. Jadi kalau satu semester tadi 0,5, berarti kalau ada 6 refleksi diri, bisa 3 skornya. Kemudian mengembangkan karya inovasi tadi, ya, ada alat peraga, atau modul, segala macam mungkin bisa dimaksimalkan di sini. Kemudian pengabdian masyarakat, ya, saya yakin Bapak Ibu ya, minimal ada SK dari sekolah sebagai panitia, sebagai apa, ya, itu bagian dari pengabdian, bisa dimaksimalkan di sini. Jadi ini terkait dengan portofolio yang bisa Bapak Ibu maksimalkan. Tinggal nanti dipilah mana yang sudah ada, yang belum. Kalau memang masih ada dokumen-dokumen yang belum disiapkan, bisa disiapkan. Nah, tapi perlu apa? Bapak Ibu perhatikan, ya, karena dari pengalaman UKIN kemarin ada yang ya apa sebenarnya sertifikat itu sertifikat lama gitu ya, tapi di tipek apa di apa itu sehingga kelihatan gitu ya, ketahuan kalau itu adalah ya bukan sertifikat dia, namanya yang diganti atau punya dia juga tapi tahunnya yang sudah ada luarsa gitu ya, tahun 2012, tahun 2013 itu kan sudah artinya tidak masuk kemudian diganti. Nah, ini ya harus hati-hati ya, kalau pengujinya tidak berkenan karena Bapak Ibu melakukan hal-hal yang ya tidak dibenarkan, nanti bisa malah mendapatkan penilaian negatif ya dari penilai. Karena itu harus ya sebisa mungkin dokumen itu adalah dokumen yang asli, yang sesuai dengan capaian kita. Oke, ini refleksi diri, nanti bagaimana trik-triknya untuk meningkatkan refleksi diri yang baik itu. Ya. Ini bisa dilihat nanti slide ini. Oke, ini nanti pengisian di
aplikasinya nanti Pak Arif akan menjelaskan. Jadi di portofolio itu nanti ada deskripsi yang harus Bapak Ibu deskripsikan, kemudian nanti akan di-upload dokumennya, dokumen penelitian, dokumen pengabdian, sesuai dengan deskripsi yang Bapak Ibu tulis di kolom itu. Jadi di bawahnya ada apa, file untuk mengupload. Oke, mungkin itu ini terkait dengan mengunggah bukti dokumen, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arif. Nah, penilaian dan masa penilaian portofolio. Portofolio dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru yang menjadi penguji UKIN. Jadi satu orang guru dan satu orang dosen akan menilai RPP, video pembelajaran, dan portofolio. Penilaian dilakukan selama masa UKIN, nanti tanggal nasional. Kemudian penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan oleh panitia. Di instrumen penilaian juga bisa didapat di KMPP kita. Nah, ini skor maksimal dari masing-masing item itu. Ya. Di penelitian publikasi 4, refleksi 3 maksimal, cari informasi 3 maksimal, karya inovasi 4, prestasi 1,5, pengabdian masyarakat 1,5, skor 10, jadi 10 dikali 10 sehingga total 100 kalau semuanya maksimal. Nah, ini nanti ada rumus tersendiri dalam penghitungan hasil UKIN-nya. Ya. Ini skor akhir portofolio. Dia akan diskalakan 0 sampai 100 tadi. Nah, rumus pembobotan tadi, jadi berapa skor praktik pembelajaran dan RPP yang kita dapatkan, ya, itu nanti 6 kali skor praktik pembelajaran tambah 1 nilai portofolio dibagi 7. Jadi portofolio ini nilainya ya, kalau RPP dan video tadi 6, maka portofolio itu 1. Atau kalau tadi diskalakan 0-100 berarti 10. Ya. Jadi memang tidak besar, tapi ini menentukan. Jadi walaupun di sini nilai RPP dan praktik pembelajarannya 100, tapi portofolionya tidak mencukupi syarat tadi, ya, ini tidak bisa menjadi atau tidak bisa dinilai. Nanti karena sistemnya akan menilainya. Oleh karena itu dokumen portofolio tadi harus dan benar disiapkan. Ini nanti ada fakta integritas yang harus Bapak Ibu tanda tangani bahwa dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload, ya, baik modul, LKPD, video pembelajaran, RPP dan sebagainya nanti disebutkan apa saja bahwa itu memang benar karya Bapak Ibu sendiri, tidak plagiat dan sebagainya. Ada fakta integritas yang harus Bapak Ibu tanda tangani. Nah, ini kami belum bisa menentukan tanggalnya, ya, tanggal apa ya, kapan Bapak Ibu melakukan, tapi minimal kalau memang UKIN itu tanggal 26 sampai tanggal 28, kalau di surat edaran itu berarti kegiatan mengupload RPP, portofolio, dan video itu ya dilakukan sebelum penilaian. Ya, biasanya 3 hari sebelum penilaian, itu dokumen itu harus sudah diupload. Ini mahasiswa melakukan uji UKIN praktek pembelajaran real di sekolah. Praktek pembelajaran direkam secara utuh dalam bentuk video. Jadi kalau pada gelombang 1 kemarin, misalnya rekamannya itu di hari Senin, maka penilaian itu dimulai di hari Kamis kalau kemarin. Jadi ada waktu 2 hari untuk mengedit video. 2 hari untuk mengedit video.
Jadi 1 hari untuk rekaman, 2 hari mengedit video. Dia mengedit sampai mengupload itu ada waktu 2 hari. 2 hari. Kemudian hari keempatnya itu sudah penilaian. Karena itu kalau sampai di hari ketiga tadi pukul 23,59 menit Bapak Ibu belum berhasil mengupload, maka kalau tidak ada perpanjangan waktu dari tim panitia nasional, Bapak Ibu bisa dikatakan gagal untuk ikut UKIN ini, karena tidak ada dokumen yang akan bisa dinilai oleh penguji. Karena itu harus benar-benar dipastikan nanti dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload, pertama berhasil diupload, yang kedua bisa untuk dibuka kembali oleh penguji 1 dan penguji 2. Karena itu nanti video pembelajaran rekamannya, walaupun Bapak Ibu sudah upload ke YouTube, jangan dihapus dulu, walaupun sudah diupload ke YouTube, disimpan dulu, jangan dihapus dari HP karena HP-nya berat, mesti dibuang. Harus di backup, punya backupnya. Siapa tahu ada kendala tidak bisa dibuka, dan Bapak Ibu bisa mengupload ulang kalau ada waktu perpanjangan dari panitia nasional. Jadi, karena ada kasus kemarin ternyata videonya tidak bisa dibuka, sementara yang di HP tadi sudah dihapus karena berat HP-nya, tidak menyimpan backupnya. Ini harus hati-hati, harus ada backup yang harus Bapak Ibu simpan untuk kalau ada kendala-kendala di. Mungkin itu terkait dengan UKIN. Sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk UKIN ada 3 aspek yang akan dinilai. Pertama RPP, kedua video praktik pembelajaran dari RPP itu, dan ketiga portofolio. 3 aspek itu nanti akan diupload di sistem KMPPG Mendikbud. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita buka sesi tanya jawab setelah materi selanjutnya. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Aliha. Baik, terima